perwakilan warga dari Banjargulingan, Desa Antosari, Kecamatan Salamandek Barat, yang lahannya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, meminta kejelasan terkait keberlanjutan pengerjaan mega proyek itu. Lantaran surat yang dilayangkan ke provinsi belum ditanggapi, mereka pun melakukan aksi pemasangan spanduk di lahan yang telah dipatok, tepatnya di jalur utama Antosari Pupuan. 2 spanduk berukuran besar dan kecil ini dipasang tepat di lahan yang memang terkena proyek jalan tol itu. Patok tol juga terpasang di area lahan persawahan yang masih produktif. Dalam baliho berukuran besar itu, warga Antosari meminta kejelasan apakah program jalan tol ini berlanjut atau tidak. Sebab jika tak dilanjutkan, akan digunakan untuk hal-hal yang produktif termasuk bertani. Koordinator aksi, Nyoman Agus Suryawan, Rabu 19 Juli menjelaskan, dirinya bersama warga Banjargulingan yang lahannya terdampak pembangunan jalan tol mendukung program pemerintah yang sifatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Apalagi keberadaan jalan tol ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Hanya saja, pasca pertemuan terakhir atau sekitar 4 bulan lalu dengan tim appraisal, sampai saat ini belum ada kejelasan untuk kelanjutan proyek ini. Dan terkesan mandek. Satu sisi, mereka khawatir jika ingin menggarap lahan pertanian maupun perkebunan mereka, termasuk merenovasi rumah yang lahannya masuk dalam proyek jalan tol ini. Karena dari awal ada kesepakatan sertifikat tidak boleh dipindah tangankan atau diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan bangunan. Begini, kami dari perwakilan dari warga Antosari Banjargulingan yang terdampak menunggu dengan situasi pengerjaan tol. Kami sebenarnya sangat setuju dalam pembangunan apapun yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, tapi dalam hal tol ini kami merasa pekerjaan dan pengambilan situasinya agak tersendat, sehingga kami di masyarakat yang terdampak agak resah karena salah satunya sertifikat kami ataukah yang memiliki sertifikat hak milik tidak bisa dipakai agunan. Setelah itu kami kemarin sudah menyerahkan inventarisasi lahan kami, baik rumah maupun ladang maupun sawah. Seumpamanya kami sekarang mau menambah isi lahan kami, isi ladang kami, ataukah merenovasi rumah kami ke depannya akan seperti apa? Adakah lagi dana kompensasi ataukah inventarisasi ulang? Itu belum kami mendapat jawaban yang pasti dari pihak-pihak yang terkait seperti itu. Kemarin kami juga sudah bertanya kepada Pak Kades maupun Pak Camat, dan sekarang kami memasang baliho ini karena kami kemarin sudah mengirim surat ke beliau Bapak Gubernur kurang lebih 2 minggu 3 minggu yang lalu, belum ada jawaban secara pasti dari Bapak Gubernur seperti itu. Jadi harapan Bapak intinya biar Pak Gubernur ada kejelasan datang ke sini atau dari perwakilan ya Pak ya? Iya betul, intinya ada kejelasan dari pada pihak terkait tentang proses-proses pengerjaan jalan tol ke depan, sehingga kami tidak lama tergantung situasinya seperti ini. Pak, itu sertifikat berapa lama sudah diambil oleh pihak ini? Sertifikat tidak diambil, cuma dari awal sudah dinyatakan sertifikat itu tidak boleh dipindah tangankan atau diperjualbelikan lahannya dan tidak boleh pakai agunan. Kami sudah siap itu. Seandainya ini prosesnya berlangsung cepat, dalam artian prosesnya berjalan terus, ini kan mandek situasinya. Entah berapa lama kami mandek, kami juga tidak tahu. Itulah makanya kami bertanya seperti ini sekarang. Pak, ada rasa khawatir untuk bertani, berkebun atau merenovasi rumah, itu kekhawatirannya gimana Pak? Ya, karena kami kemarin sudah menyerahkan inventarisasi isi kebun kami, isi sawah kami, dan isi rumah. Seumpama sekarang kami mau merenovasi rumah ataukah menambah isi kebun kami, apakah nanti akan ada inventarisasi ulang lagi ataukah seperti apa? Itu yang kami takutkan kalau merenovasi rumah dan sebagainya begitu. Pak, tim appraisal apakah sudah turun? Terakhir soal kejelasan tol ini kapan, bulan apa Pak? Belum ada sama sekali. Terakhir dikumpulkan warga? Terakhir waktu pengumpulan warga itu kurang lebih 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu tentang inventarisasi itu terakhir. Sampai hari ini? Sampai hari ini belum ada berita. Berapa warga yang terdampak Pak, pengetahuan Bapak? Kalau di Banjargulingan kurang lebih 50 warga.
50 warga. Dengan total tanah berapa Pak luasan? Kurang lebih ya 57 hektar. Taruh enggak 45 hektar lebih ya yang terdampak di Wilayah Antasari. Karena di sini merupakan simpang susunnya di wilayah kami. Dan salah satu lagi, kami wanti-wanti dari awal sosialisasi kemarin kan terus dibilang tol Gilimanuk, Pukutatan, Soka, Mengui. Dari awal saya sudah bilang ini bukan wilayah Soka, ini Antasari. Kalau Soka itu 5 kilo jauhnya dari sini. Takutnya kami nanti ke depannya tetap dibilang pakai gerbang tol Soka di sini, sedangkan wilayahnya wilayah Antasari seperti itu. Pak, tadi sempat berkirim surat ke Gubernur. Atas dasar itu, tentunya warga terdampak sudah siap seandainya proses berjalan terus, namun saat ini terkesan mandek. Bahkan untuk bisa mendapatkan kejelasan, pihaknya telah menanyakan kepada Perbekal maupun camat setempat, termasuk bersurat ke provinsi. Untuk diketahui, di wilayah Banjargulingan ada kurang lebih 50 warga dengan lahan terdampak pembangunan jalan tol. Luas lahan totalnya mencapai 45 hektar. Di wilayah ini nantinya akan dibangun simpang susun. Puspawati, Bali Pos.